warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelasnya mana? Oh ya, baik, silakan pimpin terlebih dahulu untuk kegiatan membaca Al-Quran sama literasi ya hari ini. Ayo dipimpin dulu ketua kelasnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kalfarasil mabsus wa takunul jibalu kal'ihnil. Oke, sebelumnya karena ibu belum kenal sama kalian, ibu bakal ngabisin kalian dan nanti maju satu-satu akan ibu tempelin nemtek. Oke, nemtek seadanya ya, biar ibu kenal sama kalian. Tapi aturannya harus cepat. Misalkan ibu panggil Rehan, langsung maju ya. Oke, bisa dipahami? Bisa diikuti? Oke, langsung aja ya. Ahmad Rehan. Iya, sini maju. Di mana aja ya? Mundan. Alit Melinda. Kenal, tujuannya itu biar ibu mudah untuk mengasih nilai keaktifan kalian. Jadi dalam pembelajaran ibu minta nanti kalian aktif breaking dulu ya. Kelompok 1 mana kelompok 1? Oke. Minta perhatian 8G karena duduknya tidak berbanjar, ibu minta kalian fokus 4. Oke, 1, 2, 3, 4. Kelebihan. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian bisa menjelaskan proses dari pembekuan darah. Sebelum mulai lanjut materi yang akan dibahas, ibu boleh minta keluarin HP-nya terlebih dahulu buat melakukan free test ya. Gak apa-apa, isi sebisanya, isi seadanya karena tidak mempengaruhi nilai kalian. Tenang saja, oke? Alif Malinda Zahra. Sistem peredaran darah. Nah, kalian tahu nggak sih di darah kita itu ternyata ada emas? Apakah benar di dalam tubuh kita ada emas? Benar apa tidak? Kata siapa? Oke, nah. Kenapa? Kalau darah biru bangsawan? Oh, belum tentu. Ayo, ada yang tahu nggak kenapa darah kita berwarna merah? Dikasih pewarna nggak kira-kira? Dikasih pewarna? Dari mana pewarnanya? Kenapa sih bisa kayak gini? Oh, putus cinta. Kalau ini kenapa? Ini gambar apa sih? Aku juga. Itu kenapa darahnya kayak gitu? Kira-kira menurut kalian kalau darahnya membekas, terus apa lagi? Infeksi, darahnya terus gimana lagi darahnya? Kering, terus berkurang. Ya, terus apa lagi kalau misalkan darahnya dibiarin gitu aja? Lama-lama akan, ayo dong angkat tangan. Membeku, iya, jawabannya membeku.
membeku ya. Kalau misalkan tidak dibiarin, nanti lama-lama akan membeku. Benar, semuanya mengering. Kalian buka buku Erlangganya. Pada bawah bukunya tidak? Kelompok 1 ada 2, kelompok 2 ada, kelompok 3 ada tidak? Ada? 4? Ada? 5? 5 mana? Oh iya, ini 5. 6? 7? Ya. Untuk kelompok hanya ada 1. Ibu memperbolehkan kalian buka WA group untuk membaca di WA group. Tapi untuk membaca ya. HP-nya simpen dulu. Nanti kalian mengerjakan LKPD, Ibu beri waktu 20 menit. Jangan lupa dibagi 2. Nanti dibagi 2. Bagi 2 ya, kerjasama ya. LKPD-nya itu kan terdiri dari 2 tabel. Yang pertama, lihat 8G. Ada tabel yang pertama yaitu tentang pengisian komponen darah. Nah, kelompok kalian diminta untuk mengisi komponen darah yang mana ada nama kelompoknya. Kalau waktunya cukup diwarnain, kalau enggak sadain dulu aja, nggak apa-apa. Iya, harus digambar. Halo, halo, hai. Halo, hai, berarti kelompok 6 udah? Udah selesai. Oke, 8G minta perhatian. Halo. Halo. Hai, halo. Oke, karena tadi Ibu udah ngasih tahu buat maju satu kelompok, 1 tabel dan 1 kelompok tabel 2. Siapa yang mau presentasi? Cepet-cepetan ya, Ibu hitung ya. Angkat tangan. 1, 2, 3. 1, terus yang presentasi tabel 1 dan tabel 2. Ayo, jangan malu. Tadi pas Ibu datang katanya banyak yang mau presentasi. Kelompok 3, mau? Oke, berarti kelompok 7 sama kelompok 5 ya. Kelompok 7 tabel 1, kelompok 5 tabel 2. Oke, yang lainnya tolong disimak. Perhatikan teman kalian yang maju ke depan. Nanti kalau ada jawaban yang berbeda atau mau bertanya sama menanggapi, silakan ya. Jangan lupa sebut nama sama nomor absen. Ayo, oke, bisa dimulai sekarang. Dari kelompok 7 dulu ya. Silakan presentasikan tabel 1. Berapa orang? Mau berapa orang? 1 atau 2? 2. Gak boleh semuanya 2. Oke, 2 orang ya. Oke, yang lainnya minta perhatian ya. Ayo sini, maju sini nak. Ayo Bagas. Sini di sini. Di sini dong sama Ibu. Oke, beri tepuk tangan sama kelompok 7. Yang lainnya dengerin ya. Perkenalan dulu. Simak ya. Kira-kira sama nggak sama jawaban kalian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tabel pertama. Sini ke belakang lagi, jam belakang ada Ibu. Fungsinya untuk membawa sel darah, bentuknya cair. Iya, semuanya. Jumlah COVID-nya nggak ada. Iya, presentasi baca. Jumlahnya 55% sampai 60%. Yang
lainnya simak ya. Nah, yang lain ada yang beda? Ada yang mau menambahkan? Ayo, gak apa-apa. Ada yang beda? Tadi kelompok 4 beda? Boleh sebutkan? Beda? Menambahkan? Iya, berdiri nih. Ayo. Dari kelompok berapa, namanya siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di belakang ini. Saya akan menambahkan fungsi berkadaran, yaitu untuk mengatur tekanan Lihat. darah, membawa zat-zat makanan, sisa metabolisme, hasil ekskreasi, dan beberapa gas. Ya, terima kasih kelompok 2. Beri tepuk tangan dulu sama kelompok 2. Oke, ada lagi yang mau menambahkan dari kelompok 7 sama kelompok 2? Ada yang beda? Ayo, nggak apa-apa. Dengar aja dari kelompok 6, 5, 4, 3, 2, 1. Udah. Kelompok 4 mau? Ya, ayo berdiri. Tadi siapa namanya? Zahra, sebutin namanya. Dewi Sri, ya. Mau menambahkan di bagian mana? Kelompok 1 yang lainnya ditulis ya, ditambahin nanti dicatat. Tadi fungsinya. Oh, bentuk keping darah yang trombosit. Dilihat nih. Ya, terus gimana? Bentuknya tidak teratur. Terus? Udah. Oke, terima kasih Dewi Sri kelompok 4. Gimana? Kelompok 7 bisa diterima? Tadi dari kelompok 2 ada masukan, di fungsinya ditambahin bahwa plasma darah itu bisa untuk mengatur tekanan osmotik, hasil ekskresi, ya, dan zat-zat gas lainnya. Udah, kelompok 7 cukup? Silakan ditutup dulu. Di close ya. Ya, terima kasih dari kelompok 7. Selanjutnya tadi kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusinya tabel berapa? 2. Ayo, silakan. Bebas. Yang lainnya silakan disimak. Jika ingin bertanya, silakan tanyakan saja atau menanggapi, menambahkan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang mempresentasikan hasil diskusi kami pada tabel kedua. Perkenalkan, nama saya Aisyah Agustina. Perkenalkan, nama saya Nada Fiani. Di sini ada tabel trombosit yang pecah mengeluarkan enzim trombofisasi. Enzim ini akan mengubah protrombin merangsang fibrinogen untuk menghasilkan benang-benang fibrin. Sama nggak? Yang lainnya dilihat ya, sama tidak? Trombokinase atau tromboplastin mengubah A2 dan vitamin K, trombin, dan fibrinogen. Silakan dari kelompok lain selain kelompok 5, apakah ada yang ditanyakan? Atau ingin menambahkan? Ada? Gak apa-apa. Ayo, kelompok berapa yang mau menambahkan atau ingin bertanya sama kelompok 5? Ayo, tadi kelompok berapa? 6. Ayo, mau menambahkan atau mau bertanya? Sebutkan nama ya. Bangun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Galuh. Trombin. Kelompok 5, apa itu trombin? Yang sedang duduk boleh bisa bantu menjawab. Yang lainnya tetap menyimak untuk menambahkan ya. Ayo, kelompok 3, kelompok 2. Tidak. Trombin. Apa sih ya? Ada protrombin sama ada trombin. Ada pro, ada tro. Dua istilah yang berbeda dan makna pun berbeda. Mau menjawab? Nanti Ibu nanya kelompok 5 dulu ya. Siapin aja. Menambahkan juga nggak apa-apa. Gimana kelompok 5?
Mau dijawab atau dilempar? Konsentrasi ya. Boleh dari siapa ini namanya? Oh, Diva. Boleh Diva, boleh. Oh, Divia. Oh ya, Divia. Divia, Saukia. Boleh Rafa. Rafa. Zahra mau menambahkan nanti mainan WA jangan. Gimana? Mau dijawab? Oh, bagus. Ayo dijawab. Nanti yang lain boleh menambahkan nggak apa-apa. Trombin. Trombin merupakan enzim proteolitik yang mempunyai beberapa fungsi. Salah satu fungsinya yaitu untuk merangsang fibrinogen untuk menghasilkan benang-benang fibrin. Oke, bisa dipahami? Oke, bisa diterima? Ada yang mau menambahkan? Ayo, sebutkan nama. Andika. Oke, terima kasih Andika. Ada lagi yang mau menambahkan? Atau cukup? Sudah? Oke, kelompok 2 silakan duduk. Terima kasih. Beri aplaus buat kita semua. Oke, 8G. 8G. Halo. Oke, LKPD-nya sudah diisi semua? Sudah. LKPD-nya simpen dulu ya. Ibu akan sedikit memberikan penjelasan mengenai materi hari ini. Ya, jadi pelajaran IPA pada sistem peredaran darah hari ini kita sudah membahas mengenai komponen darah dari mulai pengertian, struktur, fungsi, dan bentuknya. Kemudian kita sudah membahas tentang proses pembekuan darah. Nah, kalian sudah mengisi di LKPD tabel 1 sama tabel 2. Jadi komponen darah itu terdapat berapa bagian? 2, plasma darah dan sel darah padat, sel eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, dalam pembekuan darah itu tadi yang berperan ada apa aja? Trombokinase, terus fibrinogen sama trombosit, ya, trombin sama trombin, fibrinogen dan fibrin. Oke, selanjutnya kalian bisa simak video ini dulu ya. Atau yang sering disebut juga dengan eritrosit merupakan sel yang tampak atau berbentuk seperti donat dengan cekungan di tengahnya, ya hemoglobin. Oke, ini merupakan jawaban tadi yang pertama. Kenapa darah berwarna merah? Karena mengandung salah satunya hemoglobin. Nah, hemoglobin ini terdapat di sel darah merah, yang mana hemoglobin ini merupakan isi dari sel darah merah. Ketika sel darah merah ini melakukan perkembangan pada sumsum tulang, maka dia mengandung hemoglobin. Dan di hemoglobin itu ketika dibawa sama sumsum tulang ke perkembangannya ke bawah sumsum tulang, nanti dia akan menghasilkan oksigen. Di dalam sel darah merah ini banyak sekali mengandung oksigen. Lanjut ya. Hemoglobin adalah suatu protein yang bertugas membawa oksigen. Sekalian dicatat kalau bisa. Kalau bisa dicatat ya. Mengandung oksigen. Yang kedua adalah leukosit atau sel darah putih. Berbeda dengan sel darah merah, sel darah putih memiliki bentuk yang tidak tetap atau bersifat ameboid dan mempunyai inti. Jumlah sel darah putih tidak sebanyak dengan jumlah sel darah merah. Fungsi utama dari sel darah putih adalah melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam organ tubuh.
Apabila di dalam darah terjadi peningkatan jumlah limfosit atau eritrosit, ada sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Sudah paham ya bagi? Oke, jadi gimana 8G? Sudah paham? Ada yang mau tanyakan lagi? Oke, Ibu beri kesempatan, ada yang mau menyimpulkan satu anak tentang pembelajaran hari ini? Ya, perkenalan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Ramadhani, perwakilan dari kelompok 4. Jadi saya mau menyimpulkan dengan pembelajaran ini. Jadi di sini ada plasma darah dari komponen cair sama komponen padat. Komponen padat darah itu ada eritrosit, leukosit, sama trombosit. Nah, kalau eritrosit itu kan sel darah merah. Terus kalau leukosit itu sel darah putih, dan trombosit itu keping-keping darah. Terus di sini ada proses pembekuan darah juga. Trombosit yang akan mengeluarkan enzim trombokinase atau pengaktif trombin. Nah, enzim ini akan mengubah protrombin menjadi trombin dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K. Trombin akan merangsang fibrinogen untuk menghasilkan benang-benang fibrin. Kumpulan benang ini akan membentuk struktur seperti jala yang dapat menjadi sel darah merah. Oke, sudah? Ya, terima kasih buat Kartika dari kelompok 4. Oke. Bagus ya penjelasannya. Oke, jadi di sini kesimpulannya bahwa kita sudah mempelajari tentang komponen darah yang mana terdiri dari 2 bagian, bagian cair sama bagian padat. Yang bagian cair itu ada plasma darah. Plasma darah yang mana? Yang warna cairan kuning, ya. Terus sel darah plasma darah ini tidak memiliki inti sel. Kenapa? Karena dia bentuknya cair. Kemudian yang komponen padatnya terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada sel darah merah, trombosit, eritrosit. Kemudian ada sel darah putih, leukosit, dan yang terakhir sel darah keping darah atau trombosit. Nah, dari 3 bagian ini, menurut kalian sama-sama penting atau hanya salah satu yang penting? Sama-sama penting. Kenapa? Ayo, karena semuanya dibutuhkan oleh tubuh. Ya, bagus, pinter. Nah, terus selanjutnya dari inti selnya. Kenapa hanya plasma yang tidak ada? Apa ada lagi selain plasma yang tidak punya inti sel? Yang tidak punya inti sel? Yang tidak punya inti sel, yaitu selain plasma apa? Tadi kalian udah nyebutin? Yang tidak punya inti sel. Ayo, masih keliru nih. Yang tidak punya inti sel lagi selain plasma, yaitu eritrosit. Ya. Nah, eritrosit ini tidak memiliki inti sel, tapi dia merupakan bagian yang sangat penting karena dalam eritrosit ini terdapat hemoglobin dan oksigen. Kemudian leukosit. Leukosit ini ada macam-macamnya. Ada yang tahu macam-macamnya ada berapa? Ada 5. Yang pertama, monosit, basofil, terus ausil, dan limfosit. Oke. Kemudian udah paham ya? Sudah paham belum dari komponen darah yang 3 ini? Udah.
Selanjutnya yaitu kita masuk ke proses pembekuan darah. Tadi kenapa di barcode itu yang kangen itu loh, yang kangen ya. Yang kangen kan jawabnya bakal menggumpal, membeku, mengering. Nah, ini tuh karena terjadi proses pembekuan darah. Gimana? Kelompok 6, hey, minta perhatian. Oke, dimana di sini yang pertama dari luka. Nah, kalian pernah jatuh nggak? Semuanya udah pernah kan pasti ya. Ketika luka, apa yang terjadi? Darah, berdarah, perih. Lukanya menutup apa membuka? Ya, ketika luka itu membuka, maka trombosit itu akan pecah. Nah, ketika trombosit itu pecah, dia akan mengeluarkan trombokinase. Trombokinase itu apa? Tadi enzim ya. Jadi itu trombokinase itu enzim, kemudian dia dibantu oleh ion Ca dan vitamin K. Ion Ca itu apa sih? Oh iya, pinter. Jadi enzim trombokinase ini dibantu oleh ion kalsium dan vitamin K untuk membentuk trombin. Nah, trombin ini kemudian menjadi trombin. Tadi ada yang menanya trombin itu apa? Dari kelompok 6. Apa coba jawabannya, trombin itu apa? Enzim proteosin ya. Nah, enzim ini nantinya akan menjadi fibrinogen, di mana fibrinogen ini akan menjadi benang-benang fibrin yang menjadi benang-benang yang akan menyebabkan luka itu cepat tertutup. Bisa dipahami? Nah, luka itu tertutup butuh waktu berapa lama sih? Sesuai lukanya, boleh. Terus kira-kira ada yang tahu tidak kira-kira butuh berapa lama waktunya? Seminggu. Ya, kalau secara ilmiah, kalau luka yang luka pecah karena ada pembukaan darah itu maksimal penyembuhannya 5 sampai 6 hari. Oke, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, silakan kalian buka HP-nya kembali untuk melakukan post test. Soal yang tadi ya, link yang tadi ya, ada di grup IPA ya. Linknya masih sama kayak tadi yang sudah dikirim oleh Ibu Titin. Kalian silakan klik lagi untuk melakukan tes lagi. Tenang, nggak dinilai. Bagas ngantuk, Bagas. Tiga, 2, 1. Nggak bunyi. Oke, 8G. Minta perhatian ya. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu mau minta pendapat sama kalian. Gimana sih pembelajaran hari ini menurut kalian? Gimana? Seru? Senang nggak? Asik nggak? Oke, selain itu Ibu mau minta masukan dong sama kalian. Gimana nanti buat kedepannya? Apakah Ibu kecepatan ngejelasinnya atau ada yang kurang jelas atau gimana? Ada yang mau menyampaikan? Boleh? 1, 2, 3 anak? Semuanya juga nggak apa-apa. Gimana nih buat koreksi Ibu ke depan? Apa kurang jelas intonasi suaranya atau kurang paham sama materinya gitu? Ada? Ada keberanian ya? Udah? Oke, nanti boleh ya, PC aja. Oke, Ibu lanjutin ya. Sebelum Ibu tutup, ini kan KPD dipegang satu kelompok 1. Kalau bisa difoto, ketua kelas mana ya tadi? Siapa namanya? Nggak kelihatan. Raffi Ahmad.
Oh enggak. Oke, Raffi boleh foto dari tabel 1 sama tabel 2, nanti share di grup ke teman-temannya. Untuk apa? Untuk dicatat di buku. Kalau misalkan yang ini udah ada, yang ini kan belum ada nih di buku kalian. Dicatat ya di buku. Yang ini kan pasti udah ada ya tabel 1, yang ini kan belum. Nah, kalian catat dulu tabel di buku kalian. Nanti minggu depannya akan diperiksa kami. Selain itu nanti baca materi selanjutnya tentang apa? Tentang jantung, oke? Ya, terima kasih ya 8G. Ibu boleh minta satu kata nggak buat hari ini? Ayo, kompak. 1, 2, 3. Apa? Oke. Keren. Oke. Yeay, tepuk tangan buat semuanya. Makasih ya 8G ya. Ibu tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mangga.